Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Neni, kebetulan berjaga pada pagi hari ini Bu. Nah, ini dengan Ibu Yayu ya? Iya. Iya benar. Nah, alamatnya Swayua, umur 23 tahun ya Bu? Iya, benar. Oh iya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfaktorius dan juga nervus opticus Bu. Nah, untuk nervus olfaktorius ini mengetes ketajaman indera penciuman atau pembau Ibu. Nah, dan untuk pemeriksaan optikus untuk mengetahui ketajaman penglihatan Ibu normal atau tidak. Nah, itu yang saya perlukan sekitar 5 menit Bu. Apakah saya diizinkan? Iya. Dan apakah Ibu bersedia? Iya. Akan tetapi saya membutuhkan satu pihak anggota keluarga untuk menemani saya di sini apabila nantinya saya membutuhkan pertolongan. Sebelum tindakan harus menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, tirai, pasang sketsel, dan nyalakan lampu bila penerangan kurang. Dan jangan lupa cuci tangan serta pakai handscoon sebelum melakukan tindakan. Permisi Bu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan nervus olfaktoris terlebih dahulu. Nah, mohon maaf Bu, maskernya mohon dilepas. Apakah sekarang Ibu dalam kondisi flu? Tidak. Saya coba melihat kondisi lubang hidung Ibu ya. Permisi Bu. Kemudian coba tutup lubang hidung yang kanan Bu. Luruskan. Nah benar. Kemudian yang satunya lagi Bu. Nah sekarang coba tutup mata dulu. Kemudian tutup lubang hidung yang sebelah kiri Bu. Silakan identifikasi ini bau apa ya Bu. Ini Bu. Ya. Sekali lagi Bu. Iya benar. Lagi Bu. Iya benar. Silakan buka mata dan hidungnya Bu. Nah, lakukan pemeriksaan tersebut pada sisi lubang hidung yang sebelahnya. Kedua ini nervus opticus Bu. Nah, yang terdiri dari pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Nah, kita sekarang akan melakukan pemeriksaan visual terlebih dahulu Bu. Yang jaraknya 1 meter. Permisi Bu, tutup mata yang kiri. Tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat ini ya Bu. 5. Iya benar. Nah kemudian tutup mata yang sebelah kanan ini. Ini berapa Bu? 2, 3, 5. Iya benar. Lepaskan Bu. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan lapang pandang Bu. Nah tolong tutup mata yang sebelah kanan Bu. Nah buka mata yang sebelah kiri. Iya. Lihat benda ini ya Bu, apakah benda ini masih ada atau tidak. Apabila masih ada, Ibu bilang masih ya. Masih. Iya benar. Nah, tutup mata yang sebelah kiri sekarang Bu. Masih ada? Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan oculomotorius, di mana pemeriksaan ini meliputi nervus gerakan bola mata. Prosedurnya ya Ibu minta tolong untuk mengikuti arah benda yang saya gerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Baik, silahkan diikuti ya Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang keempat yaitu trachlear. Untuk pemeriksaannya di sini saya akan menggunakan senter atau namanya penlight ya Ibu. Untuk waktu pemeriksaannya Ibu fokus saja kepada saya. Baik, saya akan memulai pemeriksaan refleks pupilnya. Untuk melihat refleks pupilnya normal Ibu ya, menggunakan penlight. Selanjutnya yaitu pemeriksaan, Ibu fokus saja pada benda ini ya Ibu ya. Ibu lihat ke kanan, kiri, atas, bawah. Untuk pemeriksaannya normal Ibu ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kelima yaitu trigeminal. Untuk pemeriksaan ini mohon maaf Ibu ya, maskernya dilepas terlebih dahulu. Di sini Ibu bisa mengunyah sambil dilihatkan giginya Ibu ya. Baik, untuk hasil mimik wajah dan ekspresi wajahnya semuanya normal ya.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ke-6 dan ke-7, yaitu pemeriksaan abdusen dan juga fasial. Saat terkena cahaya, pupil akan mengecil, lalu kita samakan antara kanan dan kiri. Pemeriksaan langkah selanjutnya yaitu kita menyuruh pasien untuk memejamkan matanya sekuat mungkin. Lalu kita akan mencoba membuka dan bagaimana reaksi pasien saat kita buka. Dan ini menandakan otot di kelopak mata pasien sangat kuat. Lalu kita memerintahkan pasien untuk mengarahkan alisnya ke atas sehingga membentuk kerutan. Kemudian kita menyuruh pasien untuk mengerucutkan mulutnya atau mencucu sambil sedikit bersiul. Langkah selanjutnya kita menyuruh pasien untuk menggelembungkan pipinya. Dengan perlahan saya akan mengetuk pipi pasien antara kanan dan kiri. Itu tadi pemeriksaan bagian motoris dan sekarang bagian sensoris. Selanjutnya, saya menyuruh adik untuk merasakan 4 rasa yaitu manis, asam, asin, pahit. Nanti saya teteskan cairan kepada mulut adik dan katakan apa yang adik rasakan ya. Baik, sebentar. Bagaimana rasanya? Manis. Baik, bentar. Lidahnya tetap keluar ya? Keluarkan lidah. Selanjutnya bagaimana? Asin. Asin ya. Lidahnya bagaimana? Asam. Yang terakhir Pahit. pahit. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ke-8, pemeriksaan nervus vestibulocochlearis, yaitu pemeriksaan dengan cara mendengarkan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama tes Weber, yang kedua tes Rine, dan yang ketiga tes wabah. Ini saya menggunakan garpu tala untuk medianya. Dan yang pertama yaitu tes Weber. Apakah terdengar? Iya. Normalnya antara suara telinga kanan dan kiri sama. Selanjutnya tes yang kedua yaitu tes Rine. Getarkan spatula. Apakah terdengar? Iya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penghantaran suara melalui tulang udara. Apakah terdengar? Iya. Dengarkan sampai suaranya habis atau hilang, lalu pindah ke depan telinga. Apakah terdengar? Iya. Lalu pindah ke telinga pemeriksa. Normalnya suara garpu tala akan hilang sama antara pasien dan pemeriksa. Pemeriksaan ketiga yaitu tes wabah. Tujuannya untuk mengetahui penghantaran suara melalui udara secara bergantian antara pasien dan pemeriksa. Terdengar? Terdengar? Iya. Terdengar? Iya. Tidak terdengar. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9 dan ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan vagus. Pemeriksaan ini kita lakukan 3 hal. Yang pertama, refleks menelan dari pasien, dan yang kedua letak ovula, dan yang ketiga refleks mutah. Untuk yang pertama, kita minta pasien untuk meminum. Silakan Mbak untuk diminum terlebih dahulu. Apakah setelah menelan tadi ada rasa sakit? Baik, kalau tidak ada rasa sakit saat menelan, berarti menunjukkan bahwa fungsi dari nervus bekerja dengan baik. Yaitu melihat posisi ovula dan juga pita suara. Kita suruh pasien untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan suara A ya.
Silakan Mbak buka mulutnya dan keluarkan suara A ya. Ah. Kita lihat letak ovulanya ada di tengah-tengah ya. Baik. Terakhir kita akan membuat refleks muta kepada pasien. Coba buka mulutnya Mbak ya. Baik, saya coba untuk menyentuh pada bagian belakang. Selanjutnya pemeriksaan yang ke-11, pemeriksaan nervus aksesoris. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan ini pada dua muskulus. Yang pertama muskulus cleidomastoideus dan kedua muskulus trapezius. Saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan muskulus cleidomastoideus. Ibu minta tolong untuk tengok ke sebelah kanan ya Ibu. Ya. Ini sama ya ini. Iya. Silakan tengok ke sebelah kanan Ibu. Sebelah kanan, ya nanti saya dorong ya. Ibu untuk Ibu juga bantu dorong ya. Saya akan bantu dorong juga. Oke. Silakan Ibu tengok ke sebelah kiri. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan ini, untuk pemeriksaan ke-11, Ibu ini baik-baik saja. Pemeriksaan nervus ke-12 yaitu hipoglossus. Nervus ini memeriksa bagian bawah lidah untuk mengetahui bagaimana fungsi lidah tersebut. Ada dua gerakan. Pemeriksaan yang pertama yaitu minta pasien untuk membuka mulutnya. Bisa dibuka maskernya. Lihat posisi lidah untuk mengetahui apakah lidah tetap berada di tengah atau tidak. Jika kondisi normal, lidah akan tetap berada di tengah. Namun ketika terjadi paralisis, lidah akan mengarah ke arah lesi. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua yaitu minta pasien untuk melacurkan lidahnya sedikit memanjang. Permisi Bu. Untuk orang yang normal, posisi lidah akan tetap berada di tengah. Namun, ketika terjadi paralisis, lidah akan mengarah kepada arah lesi. Jika terdapat lesi di sebelah lidah kanan, maka lidah akan mengarah ke kanan dan begitu juga sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.